4 tahun Suku Zebra. Hai Neng, suku Zebra ulang tahun. Maukah makan bersama kami? Oh iya. Hari kita Di rumah marah-marah, Pak. Ya, biarin dia di rumah. Udah biasa. Masing-masing. Nggak ada sinyal ini. Maka yang keempat menuju Gunung Putik, Jomo Bogor. Mantap. Suku Zebra, yes. Simak perjalanan suku Zebra ke Gunung Putik dalam Gagal Fokus. Melaju dari Cianjur Kota ke arah Cipanas dan membelah jalur puncak 2 dengan jalur yang terus menurun. Namun terhibur dengan kanan kiri pemandangan pegunungan. Dan setelah hampir 3 jam, akhirnya kami sampai di base camp Gunung Putik dengan bantuan Google Map. Dan sesekali berhenti untuk memastikan jalan ke arah base camp Gunung Putik dengan banyak bertanya. Sambutan pengelola Gunung Putik begitu ramah dan kami langsung mengisi pendaftaran dengan membayar simaksi 20.000. Setelah petugas simaksi menjelaskan tentang rute pendakian Gunung Putik, persiapan pendaki pun siap dimulai. Tampak parkiran sudah mulai padat, yang rata-rata para pendaki menggunakan roda 2. Berkumpul dan berdoa. Satu dari Suku Zebra, Gunung Dan Putik. langsung saja salam kompak dengan 11 personil mengawali langkah pertama suku Zebra kami. Awal pendakian, hawa terasa panas. Pemandangan sawah warga dengan background Gunung Hanjawong menambah rasa penasaran akan keindahan puncak Bukit Kolecer dan Gunung Putik. Perjalanan sedikit menanjak. Dari base camp untuk sampai ke pos 1 cukuplah singkat, hanya dibutuhkan 15 menit kurang. Dari sini, sahabat bisa menyaksikan pemandangan pegunungan ke arah bawah sana yang terlihat sangat jelas dan indah. Setelah melewati pos 1, jalan mulai semakin menanjak dengan latar bebatuan sepanjang perjalanan. Tanjakannya pun mulai menyesakkan dada dan menurut pengalaman kami,
perlu sedikit pemanasan dulu agar otot tidak terlalu tegang sebelum pendakian. Beristirahat sebentar di sebuah gubuk sambil sedikit candaan untuk menunggu yang masih tertinggal. No mas, kenalan mas, ini dari mana mas? Oh Solo. Yo. Saling sapa dan berkenalan asal kota membuka pembicaraan antar kami. Sampai di pos 2, kami yang banyak berhenti tercatat 30 menit dari perjalanan pos 1. Dari pos 2, jalan sedikit menanjak. Pohon mulai rindang dan jalan sedikit licin. Tanah dan bebatuanlah menjadi teman perjalanan menuju pos 3. Sumber air pun bisa sahabat jumpai. Rasa segar pun bisa dirasakan. Airnya terasa dingin dan sahabat bisa mengisi botol untuk berbekalan jika stok air mulai menipis. Sampai di pos 3. Jarak dari pos 2 sampai pos 3 sekitar 15 menit. Sahabat bisa menjumpai warung, beristirahat sekedar ngopi atau mengisi perut. Harganya pun terbilang murah. Dan di pos ini sepertinya Mas Gemoy tidak melanjutkan pendakian karena sepanjang perjalanan kami tidak menjumpainya lagi. Sementara itu, dua nona asal Jakarta asli Palembang yang pertama kali bertemu di gubuk saat istirahat semakin akrab. Lanjut lagi perjalanan. Dari pos 3 ke pos 4 atau ke Bukit Kolecer, jalan lebih menanjak. Bebatuan yang dialiri air sering kita jumpai. Jalan tetap menanjak, tapi tetap semangat. Seringkali kami berhenti karena arus sedikit padat. Pemandangan ke arah bawah terasa lebih indah sebab ketika ke puncak hanya ada masalah tanjakan saja. Sementara di bawah sana terlihat banyak masalah hidup. Menjelang sampai ke pos 4 atau Bukit Kolecer, terdapat sumber air. Sekedar membasuh tangan atau berwudu jika sahabat ingin sholat di puncak Bukit Kolecer. Di Bukit Kolecer, sahabat bisa beristirahat. Selain puncak luas, Bukit Kolecer adalah view yang paling diminati para pendaki. Indahnya luar biasa. Sahabat bisa mendirikan tenda
menikmati terbitnya matahari dan pemandangan yang luas akan sedikit melupakan masalah yang tertinggal di bawah sana. Gunung kadi tinggal saya kadi saya tinggal masih meni. Emang ini gimana? Hari ungkapan di dinya. Itu orang di diungkan. Mali ba kadi tadi. Momen makan pun di puncak Bukit Kolecer terasa lebih bersemangat. Ya, dua nona inilah pemberi semangat itu. Lihat, saking senangnya, dua aki-aki berebut agar duduk paling dekat. Setelah menikmati rendang kepala sapi, semur jengkol, asin cumi, ayam goreng, telur dadar, sambal serta lalapan wortel, perjalanan dilanjutkan dari Bukit Kolecer ke Gunung Butik. Namun sebelumnya, kami berfoto di tempat yang paling dituju para pendaki. Dan perlu sahabat ketahui, kami adalah sahabat di dalam wadah suku Jebrak yang diawali dari pencinta alam dengan kegiatan tadabur alam. Dan kini kami sudah memasuki 4 tahun. 4 tahun suku Jebrak. Dan di usia yang keempat ini, kami baru saja kehilangan sosok istimewa di suku Jebrak. Karena beliau, Haji Maman Suherman, adalah sesepuh suku Jebrak, imam suku Jebrak dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan ataupun ketika di luar lingkungan rumah. Puas berfoto-foto, perjalanan dilanjutkan ke Gunung Butik. Awal perjalanan kami menuruni Bukit Kolecer. Namun tak begitu lama, kami pun kembali menikmati jalan yang menanjak. Jalur ke Gunung Butik adalah jalur yang penuh perjuangan.
selain tanjakan yang menguras tenaga, kanan kiri kadang kami menjumpai jurang. Namun karena tertutup pepohonan, kami pun merasa aman. Pak, pertolongan pertama, Pak. Lalu lalang pendaki yang turun pun padat. Rata-rata para pendaki kali ini adalah wanita. Dan pastinya mata kami dibuat terpesona melihat keindahan alam yang di dalamnya ada wanita hebat. Saking menanjak dan susah didaki, pengelola pun membuat tangga agar lebih mudah dalam mendaki. Terdapat 4 tangga untuk mencapai puncak Gunung Butik. Perjalanan didominasi bebatuan dan sedikit akar, dan tanah merah yang membuat licin jika turun hujan. Diharap pendaki harus berhati-hati karena di jalur ini adalah jalur yang paling tegak, menatap, dan saking tegaknya orang bilang Gunung Butik adalah miniatur Gunung Salak. Tangga yang keempat menuju Gunung Butik, Joko Bogor. Mantap! Cukup berat. Yes! Tahun Meng. Cukup berat. Tahun yang keempat. Yes! Dan setelah melewati tangga yang keempat, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Butik. Rasa capek pastinya hilang setelah memandang arah bawah sana. Cukup berat. Yes! Momen membelah semangka berbaur dengan cerita serunya perjalanan, apalagi sambil sedikit merayu dengan candaan pendaki wanita yang kebetulan berada bareng di puncak Gunung Butik. Salam perpisahan dulu. Ya. Hati-hati. Setelah cukup istirahat, 2 nona yang menemani kami makan berpamitan. Ya, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan bisa bareng lagi ke Gunung Butik di lain waktu. Nggak ada sinyal. Setelah puas menceritakan pengalaman bertemu dengan pendaki wanita,
baik yang ibu rumah tangga maupun yang sedang patah hati. Akhirnya, kami pun pulang dengan mengantongi sejuta bahan cerita di kemudian hari. Salam sehat bersama suku Jebrat.